Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa dengan NIM E112123183, mahasiswi antropologi Universitas Tanjung Pura. Saya akan menjelaskan mengenai teori postmodernisme dengan tujuan untuk memenuhi tugas teori antropologi 2 yang diampuh oleh dosen Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu kemunculan dan latar belakang teori, kemudian ada asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya, tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya, juga perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Yang pertama ada kemunculan dan latar belakang teori. Kemunculan teori postmodernisme berakar dari kritik terhadap modernisme yang dominan sejak abad ke-20, terutama karena modernisme dianggap gagal menyelesaikan krisis sosial, budaya, dan epistemologis yang muncul setelah Perang Dunia II. Postmodernisme mulai muncul secara eksplisit pada tahun 1930-an di dunia seni Latin Amerika melalui istilah postmodernisme yang digunakan oleh Federico Dionis sebagai respons terhadap modernisme yang dianggap terlalu perfeksionis dan ironis. Secara historis, postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap era modern yang menekankan kemajuan, rasionalitas, dan objektivitas yang dianggap tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas dunia kontemporer yang penuh kontradiksi dan fragmentasi. Dengan demikian, postmodernisme lahir dari krisis modernitas dan berkembang sebagai gerakan intelektual yang menolak pandangan tunggal dan absolut dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Ringkasnya, latar belakang postmodernisme adalah kegagalan modernisme dalam menghadapi realitas sosial dan budaya pasca perang, muncul pertama kali di seni Latin Amerika, lalu berkembang luas di Barat sebagai kritik filosofis dan budaya terhadap modernitas. Secara umum, postmodernisme bukanlah teori tunggal, melainkan payung bagi berbagai teori yang menolak atau mengoreksi modernisme. Tokoh-tokoh seperti Derrida dan Lyotard menyebut postmodernisme sebagai antitesis dari modernisme, dengan ciri utama dekonstruktif dan skeptis terhadap narasi besar modern. Yang kedua, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Konteks sosial budaya kemunculan teori postmodernisme berkaitan erat dengan krisis dan kegagalan modernisme dalam menghadapi realitas dunia pasca Perang Dunia II. Modernisme yang menekankan rasionalitas, kemajuan, dan narasi besar dianggap gagal mengangkat martabat manusia dan justru melahirkan berbagai patologi seperti objektifikasi manusia dan eksploitasi alam secara berlebihan. Secara lebih spesifik, postmodernisme muncul dalam konteks perubahan sosial ekonomi yang signifikan seperti meningkatnya peran media massa, ketergantungan ekonomi global, serta pola konsumsi masyarakat yang berubah drastis. Kondisi ini memunculkan kesadaran kritis terhadap paradigma modern yang dianggap terlalu kaku dan universalitis. Selain itu, krisis ilmu pengetahuan, misalnya dalam fisika dan filsafat, kemajuan teknologi komunikasi, serta perubahan demografis turut menjadi latar belakang munculnya postmodernisme sebagai usaha memahami kondisi sosial yang kompleks dan pluralistik di era kontemporer. Singkatnya, postmodernisme lahir dari kegagalan modernisme dalam konteks sosial budaya yang ditandai oleh fragmentasi nilai, krisis kepercayaan terhadap narasi tunggal, dan perubahan ekonomi serta teknologi yang mendalam. Tokoh-tokoh utama di dalam teori postmodernisme beserta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama ada Lyotard. Beliau mengkritik narasi besar modernisme yang dianggap runtuh, menekankan pluralitas cerita kecil, mikronarasi, dan skeptisisme terhadap kebenaran universal, menyoroti perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca 1950-an. Kemudian ada Foucault, menolak keuniversalan ilmu pengetahuan bersifat kontekstual terkait kekuasaan dan rezim penguasa, menekankan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, serta bagaimana wacana membentuk realitas sosial. Kemudian ada Derrida, pendiri dekonstruksi.
Bahasa dianggap tidak stabil dan tidak memiliki makna tunggal, mengkritik fondasionalisme dan struktur biner dalam pemikiran modern. Kemudian, keempat ada Baudrillard, mengembangkan konsep simulakra dan hiperrealitas. Masyarakat postmodern hidup dalam simulasi tanpa makna asli. Identitas manusia menjadi kabur, konsumsi menjadi tatanan produksi utama. Kemudian ada Jameson, mengkaji postmodernisme sebagai budaya kapitalisme akhir, menyoroti aspek estetika dan ideologi dalam budaya postmodern, melihat postmodernisme sebagai refleksi kondisi sosial ekonomi global. Kelima tokoh ini mewakili kritik mendalam terhadap modernisme, menolak klaim kebenaran tunggal, dan menekankan pluralitas, relativitas, serta dekonstruksi dalam memahami budaya, pengetahuan, dan kekuasaan di era kontemporer. Kemudian di materi akhir ada perkembangan dan pengaruh pemikiran para tokoh terhadap kajian antropologi. Yang pertama ada Lyotard, menolak narasi besar, grand narrative, yang selama ini menjadi dasar modernisme. Dalam antropologi, ini mendorong penolakan terhadap teori universal dalam membuka ruang bagi pluralitas perspektif budaya serta narasi lokal yang beragam. Kemudian dari Foucault, memengaruhi antropologi dengan konsep hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Ia menekankan bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan terkait dengan praktik kekuasaan yang membentuk wacana dan identitas sosial. Ini membuat antropolog lebih kritis dalam menganalisis bagaimana budaya dan struktur sosial diproduksi dan dipresentasikan. Kemudian dari Derrida, melalui dekonstruksi mengajak antropolog untuk mempertanyakan stabilitas makna dan representasi budaya. Pendekatan ini membuat antropolog lebih sadar akan sifat teks dan etnografi sebagai konstruksi yang tidak pernah netral, sehingga membuka ruang kritik terhadap klaim objektivitas etnografi. Lanjut, kemudian dari tokoh Baudrillard dengan konsep simulakra dan hiperrealitas memperkaya pemahaman antropolog terhadap bagaimana realitas budaya bisa menjadi representasi yang terdistorsi oleh media dan konsumsi, terutama dalam masyarakat postmodern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan budaya massa. Terakhir dari Jameson, melihat postmodernisme sebagai refleksi budaya kapitalisme akhir. Dalam antropologi, ini membantu memahami bagaimana budaya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan bagaimana estetika budaya menjadi bagian dari ideologi kapitalis yang kompleks. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.